Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahma dengan NPM 12 10 20 119 dari kelas 1C Manajemen. Di sini saya akan memenuhi nilai UAS pengantar manajemen dengan dosen pengampu Ibu Ana Suzana SEMM. Soal yang saya pilih, manajer memiliki peran penting pada perusahaan. Maju mundurnya perusahaan tergantung dari usaha manajer. Manajer harus bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya. Apabila top manager pasti berbeda peran dengan middle manager. Begitupun middle management tidak akan sama dengan lower manager. Definisi manajer. Secara umum, manajer didefinisikan sebagai orang yang memiliki pengalaman, pengetahuan, serta keterampilan untuk dapat mengelola, mengendalikan, mengatur, dan mengembangkan organisasi demi mencapai tujuannya. Manajer juga merujuk pada seseorang yang dapat mengarahkan orang lain dan mampu bertanggung jawab atas kegiatan ataupun pekerjaan tersebut. Definisi manajer menurut para ahli. Yang pertama menurut Kimball and Kimball tahun 1951. Merupakan seorang yang terdiri dari keseluruhan fungsi serta tugas yang meliputi sebuah sistem penyusun perusahaan, pembiayaan, penyediaan seluruh peralatan di sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kedua menurut James A.F. Stoner. Seseorang yang melakukan segala perencanaan, proses, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan usaha-usaha dari segala anggota organisasi guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga ada dari Profesor Dr. Haji Arifin Abdurrahman. Orang yang melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas, proses kegiatan di dalam rentanan maupun urutan suatu proses kegiatan. Yang keempat ada dari Dr. S.P. Siagian. Orang yang memiliki sebuah kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam upaya untuk mencapai tujuan melalui tindakan kerja orang lain. Yang terakhir ada dari KBBI. Orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran atau tujuan. Selanjutnya ada fungsi dan tugas manajer. Adapun tugas manajer yang harus dijalankan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi pemimpin organisasi. Yang kedua, mengatur dan mengendalikan organisasi. Yang ketiga, melakukan pengembangan terhadap organisasi yang dipimpin. Yang keempat, melakukan penyelesaian masalah dihadapi organisasi. Yang kelima, melakukan pengawasan terhadap organisasi. Yang keenam, meningkatkan tanggung jawab kepada para pekerjaan. Yang ketujuh, melakukan evaluasi kegiatan yang dilakukan organisasi. Dan yang terakhir, melakukan pengembangan dan menggali sumber daya yang ada di organisasi. Selanjutnya ada etika manajer. Seorang manajer harus memiliki sikap atau etika yang baik dalam suatu proses manajerial. Ada 3 kategori etika manajer, yaitu yang pertama, tingkah laku kepada karyawan. Yang kedua, tingkah laku kepada organisasi. Dan yang ketiga, tingkah laku kepada agen ekonomi lainnya. Selanjutnya ada keterampilan dari seorang manajer. Seorang manajer memerlukan minimal 3 keterampilan dasar, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan konseptual. Manajer harus memiliki keterampilan dalam pembuatan konsep, ide, serta gagasan demi kemajuan organisasi dan perusahaan. Yang kedua, ada keterampilan komunikasi. Keterampilan dalam berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain juga harus dimiliki seorang manajer terhadap bawahan yang dipimpinnya. Dan yang ketiga, ada keterampilan teknis. Keterampilan ini diperlukan seorang manajer untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu seperti memakai program komputer, memperbaiki mesin, akuntansi, dan lain sebagainya.
Selanjutnya ada tingkatan manajer. Manajer juga terbagi menjadi manajer lini pertama, manajer tingkat menengah, dan manajer puncak, yang mana penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada manajer lini pertama, yaitu manajemen tingkat terbawah yang tugasnya memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial yang ikut terlibat dalam proses produksi. Sebut saja penyelia atau supervisor. Manajer shift, manajer kantor, ataupun manajer departemen. Yang kedua ada manajer tingkat menengah, yaitu bertugas sebagai penghubung antara manajer lini pertama dan manajer puncak. Jabatan dalam manajer tingkat menengah yaitu kepala bagian, kepala proyek, atau manajer pabrik. Manajer yang terakhir ada manajer puncak, yaitu bertugas dalam perencanaan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan melakukan pengarahan terhadap jalannya perusahaan. Jabatan dalam manajer puncak yaitu CEO, Chief Executive Order. Yang kedua ada CEO, Chief Information Officer, dan yang terakhir ada CFO, Chief Financial Officer. Pertanyaan yang pertama itu, jelaskan peran manajer dalam manajemen. Adapun peran dari seorang manajer adalah sebagai berikut. Yang pertama, peran figur. Manajer merupakan simbol dari perusahaan. Yang kedua, peran pemimpin. Seorang manajer harus mampu memimpin, membimbing, serta memotivasi perusahaan. Yang ketiga, ada peran penghubung. Seorang pemimpin adalah penghubung antar anggota dan sumber daya manusia, antar anggota dan pihak luar. Yang ketiga, ada pemonitor. Manajer harus menjalankan peran dalam mencari, menerima berbagai informasi, pengembangan pemahaman industri. Dan yang terakhir itu ada juru bicara. Manajer harus bisa menjadi juru bicara dalam penyebaran informasi baik kepada pihak dalam maupun luar perusahaan. Pertanyaan yang kedua adalah jelaskan manajer yang baik dan profesionalisme. Yang pertama itu berani menantang proses. Seorang manajer profesional yang mana statusnya adalah pemimpin pasti akan mendapatkan tantangan untuk mencapai tujuan. Apapun itu, tantangan pasti akan bersifat menekan. Tantangan menjadi makanan sehari-hari sehingga seorang manajer profesional harus memutar otak untuk melewati tantangan serta mengerahkan semua orang-orang di bawahannya melakukan yang terbaik. Sikap totalitas adalah salah satu kunci untuk melewati tantangan. Yang kedua, ada membagi wawasan. Seorang manajer profesional tentu memiliki lebih banyak wawasan, apalagi dengan banyaknya pengalaman yang pernah dilalui. Manajer bisa membagi pandangannya tentang kehidupan organisasi, tentang kepemimpinan, tentang masa depan kelompok yang dia pimpin agar orang-orang di bawahannya memiliki pandangan yang sama dan semangat yang sama untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga ada memberikan dukungan kepada orang lain. Dukungan berupa kepercayaan agar bawahan mengerjakan sesuatu yang besar menjadi salah satu karakter manajer profesional. Dan yang keempat itu ada menjadi penunjuk jalan. Pemimpin selalu berjalan lebih dulu. Mereka memberikan contoh bagaimana bersikap, bagaimana bekerja dengan baik, entah itu hanya tindakan sederhana atau tindakan besar. Hal-hal seperti ini akan membutuhkan rasa percaya para karyawan atau bawahan pada manajer mereka. Yang kelima atau yang terakhir ada memberikan motivasi. Pemimpin juga menjadi tempat orang-orang dalam organisasi maupun karyawan mengeluhkan pekerjaan mereka. Menjadi tempat di mana mereka mencurahkan bahwa proyek yang dijalankan mungkin gagal. Sebagai pemimpin, mereka harus mendorong dan memberikan semangat bahwa mereka akan baik-baik saja. Sekian materi yang dapat saya paparkan atau jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.